Menjelajahi Sumatera Barat, kita disambut oleh Ranah Minangkabau, negeri indah yang terbentang dari pesisir pantai hingga dataran tinggi Bukit Barisan. Kaya akan tradisi, masyarakat Minang dikenal lewat bahasa daerahnya yang khas, kehangatan budayanya, serta sistem kekerabatan matrilineal yang unik, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menggambarkan betapa menyatunya nilai adat dan keagamaan dalam keseharian masyarakatnya. Lantas, bagaimana sejarah kekristenan di Tanah Minang? Pada abad ke-19, iman Kristen pertama kali hadir seiring kedatangan bangsa Eropa dan pergerakan lembaga misi. Karena kuatnya identitas adat yang ada, kekristenan di daratan Minangkabau tumbuh bukan dari penginjilan massal masyarakat lokal, melainkan berkembang melalui kehadiran para pendatang. Suku-suku di Indonesia seperti suku Batak, Nias, Tionghoa, serta saudara-saudara dari Indonesia Timur yang datang untuk bekerja, berdagang, dan menetap. Hari ini, di kota-kota seperti Padang dan Bukit Tinggi, lonceng gereja tetap bergema. Berbagai denominasi, mulai dari Katolik, HKBP, GKI, GPIB, hingga gereja-gereja lokal, berdiri sebagai rumah bagi umat Kristen untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Kristen hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi toleransi, dan menghormati adat istiadat setempat. Meski hadir sebagai minoritas di tengah keragaman, iman Kristen di Ranah Minang terus menyala, menjadi garam, terang, dan wujud kasih bagi sesama. Mari terus mendukung dan mendoakan pelayanan saudara-saudara seiman kita di sana.
Mari kita tagak menyambut firman Tuhan dan para menteri nan masuk ke ruang ibadah.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Allah Bapa kami, dan mempersembahkan apa yang terbaik kepadamu pada saat ini, karena Engkau telah senantiasa memberikan kami anugerah pengampunan yang selalu baru bagi kami setiap hari. Dan anugerah itu menjadikan kami dapat mengucap syukur dan memberikan persembahan untuk dijadikan satu dengan kurban-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kami akan menerima firman-Mu sebagai pedoman bagi kehidupan kami yang baru. Di minggu ini, di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Bersabdalah kepada kami di tempat ini ya Allah Bapa. Dengan rasa syukur kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah, Yakub, beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita
simak bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkisah ada seekor ulat yang bertanya kepada kupu-kupu. Hai kupu-kupu, kenapa semua orang menyukai kamu? Mereka mengejar-ngejar kamu dan selalu memuji-muji kamu. Tapi, lihatlah, mereka begitu jahat terhadap aku. Semua orang sepertinya membenci aku. Mereka menjauhi aku, lalu seringkali menunjukkan wajah yang takut terhadap aku. Bahkan dari mereka ada yang mencoba untuk membunuh aku. Kata ulat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu kupu-kupu menjawab, ulat, kamu tidak perlu menyalahkan mereka. Aku pun dulu seperti kamu. Sampai pada waktunya aku menyendiri untuk merenung. Setelah waktu yang tepat, aku menemukan diriku seperti yang sekarang ini. Nah, cobalah kamu sekarang merenung dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Itu balasan kupu-kupu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dari kisah di Sungai Yabok. Kisah Yakub. Dan sepanjang hidupnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Yakub seperti seekor ulat. Ia merayap dengan taktik. Dia merayap dengan curang. Dan dia merayap dengan ketakutannya sendiri. Tetapi kali ini di Sungai Yabok, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kegelapan malam Tuhan membawa Yakub masuk ke dalam kepompongnya. Dan di sana terjadi pergumulan yang dahsyat yang mengubah seorang Yakub. Sungai Yabok, Bapak, Ibu, dan Saudara, istilah atau kata Yabok ini memang kalau dibunyikan mirip-mirip dengan kata Yakub. Tetapi posisi Sungai Yabok ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kisah kitab Kejadian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yabok itu adalah batas wilayah masa lalu Yakub dengan batas wilayah masa depan Yakub. Masa lalu Yakub, Bapak, Ibu, seperti yang kita ketahui, bermasalah. Ya, bermasalah. Dan yang baru saja terjadi kan bermasalah dengan mertuanya, Laban. Di masa depan dia, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yakub harus bertemu dengan kakaknya, yaitu Esau, yang sedang berjalan mendekati dia. Jadi ini Sungai Yabok ini tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Apa yang dilakukan Yakub, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Yang dilakukan Yakub seperti biasa, dia memakai jurus. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, dia berkalkulasi, dia bermanipulasi, dia membagi keluarganya, temannya, pasukannya. Jadi Bapak, Ibu, kalau baca perikop sebelumnya akan kelihatan itu. Ya, ini boleh saja sebagai, kalau istilah sekarang, mitigasi. Siapa tahu nanti di depan ada bencana. Tapi karena sudah terframing Yakub itu manipulatif,
Maka saya membahasakannya seperti itu. Jadi ini sebuah strategi menghadapi Esau. Taktiknya sederhana, kalau rombongan pertama diserang, ya masih ada rombongan yang kedua. Ya, yang belakang bisa lari. Taktiknya seperti itu. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika semua rencana dan taktiknya itu sudah dinyatakan, ketika semuanya sudah menyeberangi sungai, maka dikatakan di sana, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ya. Ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Disinilah Bapak Ibu titik balik seorang Yakub. Titik balik untuk pertama kalinya Yakub tidak bisa bersembunyi di balik kekayaan, di balik keluarga, istri, di balik taktiknya. Dia sungguh-sungguh sendirian di tengah kegelapan malam. Ketika saya membaca kisah ini, Bapak Ibu, saya berpikir juga, kadang-kadang ya, Tuhan suka bercanda. Tuhan sengaja mengizinkan kita pada titik sendirian. Di tepi sungai Yabok kita masing-masing. Sendirian bukan berarti saya sendirian di sini, anak istri jauh, bukan begitu ya Bapak Ibu. Memang begitu keadaannya kalau saya ya memang sendirian di sini ya. Tapi yang dimaksud sendirian itu ketika misalnya semua rencana kita sudah kita planning dengan bagus, ternyata buntu. Ketika materi kita sudah tidak cukup, ketika koneksi kita justru terputus, ketika kepandaian kita justru tidak bisa lagi menyelamatkan kita, malah justru kita merasa takut. Justru Bapak, Ibu, dan Saudara, di saat kita sendirian seperti itulah, perubahan bisa terjadi. Di dalam kegelapan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, muncul seorang laki-laki dalam kisah ini, yang langsung bergumul dengan Yakub. Ini bukan mimpi, tapi ini betul-betul fight, betul-betul pertarungan. Siapa sosok ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Baru setelah pertarungan berakhir, Yakub tahu sosok ini. Siapa sosok ini? Pertanyaannya, kenapa Allah mengajak Yakub bergumul? Jawabannya Bapak, Ibu, dan Saudara, karena bertahun-tahun Yakub selalu bergumul melawan manusia. Dari mulai dia memperebutkan hak kesulungan dengan Esau, dia memanipulasi bapaknya, dia menipu mertuanya. Seolah-olah Allah ingin berkata, yang engkau lawan itu bukan manusia, tetapi aku sebagai Allahmu. Jadi kenapa Allah melawan Yakub, bergumul dengan Yakub? Karena Allah mau menyatakan bahwa lawan yang sebenarnya bukanlah Esau, bukanlah Ishak, bukanlah Laban, tetapi Allah sendiri. Bapak Ibu bisa membayangkan bertarung semalam suntuk, dan Yakub luar biasa ya, bertahan. Jadi dia memang menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Maka kita lihat pada ayat 25, sosok laki-laki ini atau sosok misterius itu melakukan sesuatu yang radikal. Dia menyentuh sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelosok atau terpelecok. Pangkal paha Bapak, Ibu, dan Saudara itu pusat kekuatan tumpuan tubuh kita ya. Kalau pangkal paha kita patah,
tentu saja tubuh kita tidak lagi bisa berdiri dengan baik, dengan seimbang. Kalau seorang prajurit pangkal pahanya mengalami masalah, tentu saja dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Atau seorang yang penakut, pangkal pahanya dipukul sampai patah, bagaimana dia bisa lari? Kenapa pangkal paha? Karena selama ini Bapak Ibu dan Saudara, jurus andalan Yakub adalah kalau menghadapi masalah lari. Masalahnya tidak selesai, ditinggalkannya, dia lari. Dari Esau dia lari, dari Laban dia lari. Ini mudah-mudahan panitia 17-an nggak ada lomba lari ya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau ada lomba lari saya mau daftar nomor 1, tapi larinya bukan lari maraton, lari dari kenyataan. Malam itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan melumpuhkan kaki Yakub. Yakub nggak bisa lari lagi, mau kemana dia lari. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan situasi itu? Sekali lagi ini situasi yang memang tidak enak. Ketika Yakub sudah pincang, apakah Yakub menyerah? Tidak. Tetapi ada yang berubah. Dia tidak lagi bertarung untuk memukul lawannya, tetapi meminta, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Jadi inilah proses di dalam kepompong Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Yakub berhenti mengandalkan kekuatannya, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa berkat Tuhan, semua yang dijalani dalam hidupnya akan tidak ada artinya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik, sosok ini bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Kalau saya berpikir, masa Tuhan tidak tahu namanya? Tapi bukan itu maksudnya rupanya. Ketika bertanya siapa namamu, tentu Tuhan tahu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan ini bukanlah untuk meminta informasi, tetapi menuntut sebuah pengakuan. Ya, pengakuan bahwa memang sosok Yakub adalah sosok yang tidak baik. Dan oleh karena itu, nama Yakub diganti menjadi Israel. Tuhan memberikan perubahan, transformasi total. Namamu tidak lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel. Yakub keluar dari kepompongnya. Dia bukan lagi Yakub si penipu, tetapi Israel, yaitu sosok yang bergumul dengan Allah. Bagaimana cara Israel menang? Bukan karena mengalahkan Allah, tetapi dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada berkat Allah. Perkataan Yakub yang mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kalau sebelum engkau memberkati aku. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Perubahan itu. Nama Israel adalah orang yang mengandalkan, orang yang bergumul dengan Allah dan menyerahkan diri, mengandalkan sepenuhnya kepada berkat Allah. Jadi kepincangan Yakub, jalannya pincang itu bukan tanda kekalahan, tetapi tanda kemenangan karena diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini siapapun kita yang hadir, kita mungkin berada di tepi sungai Yabok kita masing-masing ya Bapak Ibu. Di tempat transisi kita.
Dari kisah ini kita mau belajar, berhentilah mengandalkan strategi yang bersumber hanya dari kekuatan manusia. Dari kisah ini saya mau katakan, Tuhan itu tidak memberkati pribadi yang palsu, pribadi yang manipulatif. Tuhan tidak memberkati itu. Selama kita berpura-pura menjadi orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, selama kita memakai cara-cara duniawi yang curang, perubahan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jujur di hadapan Tuhan. Seperti ketika Yakub ditanya, siapa namamu? Yakub. Memang, aku seorang penipu. Aku seorang yang manipulatif. Aku seorang yang curang. Aku seorang yang suka lari dari kenyataan, dari masalah. Ketika jujur di hadapan Allah, mengakui segala keterbatasan, maka Tuhan justru mengubah hidup kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berada dalam kerapuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita, sendi paha kita justru pincang, itu artinya kekuatan mandiri kita dilumpuhkan dan kita belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan izinkan penderitaan, pangkal paha kita dipatahkan, artinya kita belajar untuk mengandalkan sepenuhnya kepada berkat Tuhan. Jadilah ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, ya. Jangan ulat terus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadilah kupu-kupu yang indah di Kebon Jati 108 ini. Banyak sekali kupu-kupu yang indah di sini. Kalau ulat bikin gatel, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Jadilah kupu-kupu, kita semua termasuk saya sebagai pendeta. Tuhan memberkati. Amin.